Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, tamu-tamu Allah ya. Insyaallah kita tinggal beberapa langkah lagi. Tes kesehatan sudah ya. Ya, terus visa bio sudah ya. Ya, berarti sudah tinggal pelunasan kan ya? Istitoah. Oh, istitoah, habis istitoah pelunasan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana bulan yang lalu, saya katakan bulan yang lalu karena Desember ya. Ya, tahun lalu lah, sebagaimana tahun lalu ya. Tahun 2024 kita sudah membahas tentang tawaf ya. Namun waktu itu kurang sedikit ya. Jadi kita lanjutkan tentang sunah-sunah tawaf ya. Kalau syarat sahnya ada 7 ya, syarat sah. Artinya kalau 7 ini tidak kita lakukan dengan baik, maka tawafnya nggak sah ya, nggak sah. Kalau nggak sah ya berarti batal ya. Yang pertama niat ya, niat dalam hati. Dalam hati berniat saya mau tawaf karena Allah ya, saya mau tawaf karena Allah. Dalam hati saja, dalam hati. Yang kedua suci ya, suci. Jadi tidak boleh batal wudu atau tidak boleh kena hadas kecil dan hadas besar serta najis ya. Pokoknya suci dari najis dan hadas. Seperti sholat ya. Kemudian yang ketiga menutup aurat ya, menutup aurat. Rata-rata ibu-ibu Indonesia baiklah ya. Kalau ibu-ibu dari luar negeri ada kadang-kadang ada yang kebuka tangannya ya, tangannya kebuka ini, tangannya kebuka. Tangan harus tertutup. Kemudian dilakukan di dalam Baitullah, yaitu di dalam Masjidil Haram, di dalam ya, di dalam. Baik dekat maupun jauh, tapi masih di dalam ya, di dalam. Kemudian Ka'bah harus di sebelah kiri orang yang tawaf. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Ketika kita tawaf, posisi Ka'bah itu sebelah kiri kita ya. Jangan Ka'bah itu di belakang kita. Jangan di depan kita ya, jangan di depan kita, jangan di belakang kita, tapi di kiri kita. Jadi kita jalannya ke sana. Ya. Kemudian dilakukan 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad ya. Kemudian berturut-turut, tidak terputus kecuali darurat. Darurat itu misalnya buang angin atau kentut dan sebagainya ya. Nah, jika 7 ini Bapak sudah kerjakan maka sah ya, sah. Apakah di 7 ini ada baca doa-doa? Enggak ada kan? Enggak ada baca doa-doa ya. Jadi seandainya pun Bapak tidak baca sama sekali ya, itu tetap salatnya sah ya. Tapi opo iyo orang iso maca opo-opo kan kebangetan. Paling enggak kan kita bisa baca takbir kan, Allahu Akbar kan. Masa takbir enggak bisa ya? Atau bisa membaca bismillah lah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Ya, jadi itu ya. Jadi ini di sini dari 1 sampai 7 tidak ada bacaan ya. Maka bagi orang-orang yang gelisah itu, aduh, aku nggak hafal bacaannya, aku nggak hafal. Kenapa harus cemas? Itu tidak termasuk syarat sah.
Tidak. Ya. Nih, jadi sebenarnya tawaf itu atau haji itu umroh itu sangat-sangat mudah. Sehingga kadang-kadang maaf, hanya pembimbing atau KBU tertentu yang kayaknya nakut-nakutin, Bu. Ibu harus ikut saya. Kalau enggak nanti ibu tawafnya enggak sah. Siapa bilang enggak sah? Asal 7 syaratnya terpenuhi sah. Ya. Itu kadang-kadang trik ataupun cara dari KBU untuk supaya orang ketergantungan itu loh. Pokoknya saya harus ikut ustadz, saya harus ikut ustadz. Nah itu budaya seperti itu harus kita hilangkan, Bu. Harus kita hilangkan, ya. Pokoknya yakinlah Bapak Ibu di rumah Allah tidak akan tersesat. Tidak, ya. Dan Allah tidak mungkin akan menyiksa kita di rumahnya. Kita ini tamu, Bu. Kita tamu, Allah tuan rumahnya, ya. Nah, itu syarat sahnya. Nah kemudian ini hadisnya kemarin sudah kita bicarakan. Tawaf di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara di dalamnya. Ya, kalau sholat tidak boleh berbicara, kalau tawaf boleh, ya boleh. Tapi berbicaranya harus terbatas dan yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus pembicaranya itu yang baik-baik, yang bagus, dan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Maka orang yang berbicara adalah ia tidak berbicara melainkan kebaikan. Jadi yang dibicarakan itu yang baik-baik, ya. Nah kemudian sunnah-sunnah tawaf kemarin sudah, cuma belum tuntas, ya. Yang pertama untuk tawaf kudum ada jalan cepat atau lari kecil bagi laki-laki, ya. Bagi laki-laki untuk tawaf kudum itu ada jalan cepat, yaitu 3 putaran pertama. Jadi 3 putaran pertama itu jalan cepat. Jalan cepat itu bukan jalan ngebut, langkahnya diperpendek, Pak. Jadi langkahnya diperpendek. Jadi kira-kira seperti inilah. Itu kan nggak cepat itu. Kalau yang cepat kan, itu kan, itu jalan cepat. Ini sebenarnya nggak cepat, cuma kayak gemetar aja, gemetar. Ya, nah itu untuk laki-laki. Itu tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa? Tawaf kudum itu adalah tawaf perdana. Ya. Bapak Ibu jangan pusing ya. Kalau Bapak Ibu melakukan tawaf untuk umroh, ya, kan nanti Bapak Ibu kan sampai di Mekah kan umroh dulu kan, sampai di Mekah kan umroh dulu. Nah ketika Bapak Ibu melakukan tawaf wajib untuk umroh itu otomatis sudah merangkap tawaf kudum. Otomatis, jangan sampai berarti kita tawafnya 2 kali ya, tawaf kudum sama tawaf umroh. Gak usah, ya, cukup sekali saja. Jadi tawaf kudum ini terutama untuk orang-orang yang ya apa istilahnya, katakanlah misalnya dari Madinah, ya, dari Madinah yang sering ke Mekah gitu ya, maka ketika sampai di Mekah maka tawaf, ya. Tawafnya itu seperti pengganti tahiyatul masjid, ya, pengganti sholat tahiyatul masjid. Ya, sama dengan Bapak Ibu sholat tahiyatul masjid kan, Ustadz, saya masuk ke masjid langsung sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah zuhur, terus tahiyatul masjid saya kapan? Ya udah merangkap, sudah merangkap, ya, sudah merangkap. Ya, gitu, seperti itu. Jadi tawaf kudum ini hanya istilah saja, ya, hanya istilah saja. Tawaf apa namanya ya? Tawaf perdana lah, tawaf perdana. Mungkin kita seumur hidup belum pernah tawaf. Nah, ketika kita baru tawaf ya udah di situ kita melakukan tawaf umroh yang otomatis berfungsi sebagai tawaf kudum. Ya. Jadi itu lari-lari kecil bagi laki-laki. Ibu-ibu nggak usah. Ya. Yang kedua itiba itu kemarin sudah saya terangkan, yaitu kain ihram yang ada di pundak kanan harus terbuka. Ya. Pundak kanan terbuka, kemudian ditaruh di bawah ketiak kan, bawah ketiak. Kemarin sudah saya contohkan, ada videonya ada. Dan yang ketiga mencium hajar aswad bila keadaan memungkinkan. Nah, menurut teori dan menurut pengalaman, ya keadaan itu tidak memungkinkan.
tidak memungkinkan. Karena masyarakatnya super padat ya. Lebih padat daripada nasi yang sudah jadi ketupat. Nasi kalau belum jadi ketupat kan dapur Pak ya. Tapi kalau nasi udah jadi ketupat, padat kan? Kayak gitulah gambarannya manusia nanti di situ. Rapat betul. Seperti rapatnya kedelai di dalam tempe, ya. Lihat loh, lihat tempe Pak, lihat tempe. Kedelainya rapat nggak? Ya udah kayak gitu, ya. Jadi kita jangan memaksakan ibu-ibu, bapak-bapak jangan memaksakan. Udah kalau ternyata nggak bisa, udah lewati saja. Toh sunnah, ya kan? Toh sunnah, dan lagian kalau kita memaksa harus mencium Hajar Aswad, kita harus sikut kiri, sikut kanan, dan itu sama dengan menyakitkan orang. Menyakitkan orang hukumnya haram. Ya, dapat yang sunnah, tapi kita mendapatkan dosa. Ayo, apa kita nggak salah pilih itu? Kita sunnahnya dapat, tapi dosa dapat. Ya, makanya mencium Hajar Aswad ini jangan ngoyo. Kalau kelihatannya padat nggak usah. Ya. Kemudian yang berikutnya membaca Bismillahirrahmanirrahim pada saat pertama kali di depan Hajar Aswad. Ya, tangan kita mengangkat. Ya kalau zaman Nabi, kalau nggak bisa mencium, ya memegang Hajar Aswad dengan tongkat. Nah, dengan tongkat. Kalau nggak bisa ya cukup dengan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini sebagai ganti mencium, sebagai ganti memegang Hajar Aswad dengan tongkat. Nah, gantinya adalah angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian selama berjalan itu berzikir dan berdoa dengan doa apa saja, tidak dibatasi dan tidak ditentukan. Ya. Tidak dibatasi dan tidak ditentukan. Maka kalau misalnya nanti ada yang ngasih tahu harus begini, nggak usah didengarkan, ya, nggak usah didengarkan. Nanti buat bapak stres itu. Aduh gimana ya? Kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Nggak usah, ya. Jadi menurut ketentuan yang sunnah ini kitabnya, ya. Jadi saya menerangkan haji itu tidak ngarang, tapi berdasarkan kitab Minhajul Muslim, ya, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, jadi guru besar di Masjid Nabawi. Jadi beliau itu pengajar tetap di Masjid Nabawi. Ya, ulama besar. Orangnya asli Aljazair. Dan buku ini sudah cetak ulang berapa kali tuh, nggak tahu. Ini termasuk yang best seller ini, ya. Jadi cetak ulangnya itu udah nggak kehitung lagi. Jadi itu zikir dengan doa bebas Bu, bebas ya. Kalau ibu bisa baca Subhanallah, syukur. Bisa membaca Alhamdulillah, bersyukur. Bisa membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya bisa gabung Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Kalau bisa digabung lebih baik lagi, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 4 poin. Subhanallah, maha suci Allah, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kalau bapak ibu nggak mau tasbih itu, tasbih lain boleh Bu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, boleh. Atau tasbih lain, subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dan seterusnya. Itu juga boleh. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya ketika menjelang salat isyraq, salat syuruk isyraq, ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi, ya. Midada kalimati wa zinata arsyihi, ya. Wa ridha nafsihi, ya, itu. Ada 4. Jadi silakan baca yang ibu bisa, yang bapak bisa, ya. Jangan tergantung
Jangan sampai terprovokasi atau terprovokasi lah. Ibu harus baca ini. Loh, siapa yang bilang mengharuskan? Siapa? Nggak ada yang mengharuskan. Ya. Kemudian mengusap rukun yamani. Jadi rukun yamani itu nanti diusap pakai tangan. Ya, diusap itu maksudnya disalami. Kalau dalam bukunya Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz itu bukan mengusap tapi menyalami. Menyalami itu begini. Ya, megang aja gini. Nah, itu namanya menyalami. Ya kayak kita salaman lah, kayak kita salaman. Jadi menyalami itu. Kalau mengusap kok gini. Nah, itu namanya mengusap. Ya. Jadi bukan mengusap, menyalami aja gini. Rukun yamani. Rukun yamani itu sudut keempat, ya, sudut keempat. Sudut pertama kan namanya Hajar Aswad, ya. Sudut kedua namanya rukun Irak, ya, rukun Irak. Sudut ketiga namanya rukun Syam, ya, rukun Syam. Sudut terakhir keempat namanya rukun Yamani, ya. Pokoknya sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani, ya, itu ya sudut keempat. Kan Ka'bah itu kan kotak, Bu, ya. Kotak kan sudutnya 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi kita salami aja, ya. Kemudian biasanya setelah itu kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun sekali lagi itu sunnah, ya, sunnah gitu ya. Misalnya, Ustaz saya lupa loh gak baca Rabbana atina, ya nggak apa-apa. Namanya lupa, ya. Nah, coba nanti kalau di sana pasti kita akan kena suara-suara yang sama-sama tawaf, ya. Asal sudah lewat rukun yamani pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Asal sudah lewat rukun yamani. Kemudian doa di multazam setelah selesai tawaf. Setelah selesai tawaf 7 kali, di situ ada 2 pekerjaan, ada 3 pekerjaan ini. Doa di multazam, ya. Multazam itu apa? Multazam itu daerah antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya. Pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Daerahnya enggak gede kok, sempit, Pak. Sempit, ya, itu namanya multazam, ya. Multazam di situ kita berdoa, ya, setelah selesai tawaf. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ya, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ya. Sholatnya dianjurkan dalam rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, di dalam rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Itu anjuran. Ustaz lupa, saya bacanya sembarangan, nggak apa-apa, ya. Bacanya ina atau ina, kan langganan kita kan ina atau ina, ya nggak apa-apa, ya. Kulhu, ya nggak apa-apa. Nah, itu disarankan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya, di belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian terakhir minum air zam-zam, ya. Nanti di sekitar Bapak Ibu tawaf itu di belakang ada banyak keran minum air zam-zam, ya, sekenyang-kenyangnya, ya, minum air zam-zam. Kemudian dibasahin sedikit kepala, ya, biar kepala kita adem, ya. Jadi minum air zam-zam, disisain sedikit lah, kira-kira 1 senti apa 2 senti, kemudian siramkan di kepala. Biur itu nanti enak Bu, ces, ya. Rata-rata air zam-zam itu suhunya suhu seperti es, ya. Jadi kalau kena kepala itu enak tuh, ces, ya. Jadi disunahkan minum air zam-zam. Boleh nggak minum sambil berdiri? Nah, justru air zam-zam itulah Nabi mencontohkan minumnya sambil berdiri, ya. Selain air zam-zam nggak boleh. Selain air zam-zam nggak boleh. Minum duduk, ya, minum duduk. Minum ini aqua gelas dari Anamiroh, duduk. Nah, tapi kalau zam-zam itu Nabi mencontohkan berdiri, ya. Berdiri dan minumnya menghadap Ka'bah. Minumnya menghadap Ka'bah, jangan nyamping, ya, jangan nyamping. Jangan membelakangi, tapi menghadap Ka'bah, kemudian sambil berdoa, ya. Doanya juga bebas, ya. Nah, kalau kita ingin mengikuti yang lazim, yaitu kita meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, ya,
supaya amal kita diterima dan supaya kita mendapatkan rezeki yang halal ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya. Juga boleh minta syifaan min kulli da, itu minta air Zam-Zam itu sebagai obat untuk segala penyakit ya. Dan kata Nabi bahwa yang minum air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diminta. Jadi kalau Bapak Ibu minta supaya nggak lapar, ya nggak lapar. Kalau Bapak itu minta supaya disembuhkan penyakit, saya sembuh. Ya, jadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Itu air Zam-Zam. Kata Nabi seperti itu. Nah biasanya yang dianjurkan seperti para ulama menganjurkan Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kita dapat ilmu ya. Wa rizqan thayyiba, mendapatkan rizki yang halal, yang baik, thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan mendapatkan amal yang diterima ya, amal kita diterima Allah. Kan alangkah sedihnya Bu, sudah sholat 60 tahun nggak ada yang diterima, sedih nggak Bu? Sudah sholat 60 tahun nggak diterima, sudah zakat tiap tahun, kurban setiap tahun nggak ada yang diterima, kan rugi. Nah makanya wa amalan mutaqabbala, sehingga seluruh amal kita dari muda diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wasyifaan min kulli da, dan kita minta supaya kita diberikan penawar atau obat dari segala penyakit. Ya, mudah-mudahan yang membawa penyakit dari Indonesia mudah-mudahan pulang dari haji sembuh ya. Amin. Nah, itu sunnah-sunnah tawaf ya, sekali lagi ini sunnah ya. Enggak dilakukan enggak dosa. Ustaz saya enggak minum air Zam-Zam, ya enggak apa-apa. Sunnah kok. Ustaz saya enggak sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, juga enggak apa-apa ya. Cuma sayang, kita udah jauh-jauh dari Indonesia datang ke sana, kok ibadahnya asal-asalan gitu, kan sayang itu. Sayang aja ini kalau ditinggal, sayang. Tapi kalau dosa enggak. Dosa enggak. Kemudian ini menyebabkan tawaf kita sah atau tidak? Enggak, tidak menyebabkan tawaf kita sah atau tidak. Ya, hanya sayang loh kalau kita sudah datang jauh-jauh tapi kok ini nggak dilakukan, sayang ya. Maka seyogianya ini dijalankan sunnah. Nah kemudian yang adab-adab kemarin juga sudah disinggung, yaitu khusyuk ya. Khusyuk menghadirkan hati dan perasaan akan keagungan Allah ya. Kemudian takut kepada siksanya, takut kepada siksa Allah ya. Siksa Allah itu jangankan di akhirat, di dunia saja sudah menakutkan ya. Siapa sih yang senang rumahnya kebakaran? Siapa yang senang? Rata-rata yang rumahnya kebakaran itu pasti nangis, nangis ya. Siapa sih yang senang dengan tsunami, dengan gempa bumi? Semua yang kena gempa bumi pasti nangis ya. Banjir bandang juga begitu, banjir bandang ya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita tidak diazab Allah. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah, hadirkan. Baik terhadap azab dunia maupun azab akhirat. Nah, kalau azab akhirat jangan ditanya lagi. Panasnya api neraka kata Nabi Muhammad SAW 70 kali lipat. 70 kali lipat panas api yang dipakai sate luwes ya. Panas api yang dipakai satu luas itu baru sekali. Neraka itu 70 kalinya ya. Kemudian ingin mendapatkan apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisi Allah? Jannah ya, surga Allah ya. Kita ingin mendapatkan surga Allah. Ingin supaya di dunia juga diridhai Allah. Ingin supaya pulang dari haji kita tambah soleh ya. Jangan sampai pulang haji kita tambah rusak, jangan sampai ya. Kemudian termasuk adab tawaf yaitu bicara seperlunya ya. Jangan terlalu banyak bicara ya. Bicara boleh tapi jangan terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, jangan menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain itu contohnya yaitu tadi, mau mencium Hajar Aswad, sikut kiri, sikut kanan, itu menyakiti. Kemudian pada saat kita mau keluar dari lingkaran tawaf, karena sudah selesai 7 kali Bu ya, sudah selesai 7 kali mau keluar,
Nah itu kita keluarnya itu harus hati-hati, jangan sampai seperti yang kemarin saya gambarkan, orang-orang luar negeri itu yang emak-emak ya, yang kulit hitam langsung set, ya, sehingga kita bisa kesenggol, ya. Nah, bagaimana triknya, caranya supaya kita keluar dengan mulus? Maka pada saat kita sudah hampir sampai putaran ke-7, kita sudah harus minggir ya, melipir. Kalau bahasa Jawanya itu melipir. Melipir itu minggir itu ya. Jadi kalau misalnya kalau ini misalnya Ka'bah, kita jangan terlalu dekat Ka'bah. Kalau sudah ini kita sudah 5 putaran nih, 2 lagi. Kita harus agak ke tengah gitu, agak ke tengah ya. Ya sambil jalan tapi tengah dikit gitu ya. Sehingga pas putaran ke-7 kita udah di pinggir, udah di luar gitu loh. Udah di luar sehingga ketika kita keluar sudah gak menyakiti orang lagi ya. Itu namanya melipir ya. Jadi jalan pelan-pelan tapi agak geser itu ya. Agak geser. Jadi jangan terlalu dekat dengan Ka'bah. Kalau terlalu dekat Ka'bah pas sudah 7 putaran mau keluar, waduh susah keluarnya. Nah, terpaksa kita harus gitu kayak orang Afrika ya. Nah, jadi caranya begitu Bu. Jadi kalau sudah sampai putaran ke-5 kita sudah mulai agak menengah, agak ke belakang itu ya. Tapi tetap Ka'bah sebelah kiri tetap ya, hanya jalannya itu agak sedikit aja. Itu namanya melipir ya, sampai betul-betul ke pinggir gitu loh ya, ke pinggir. Sehingga pas 7 kali putaran habis 7 kita sudah di pinggir ya, sehingga tidak menyakiti orang lagi. Nah itu trik atau teknik ya, supaya kita keluar dari putaran tawaf itu tidak masih di tengah. Kalau masih di tengah kan otomatis kita kedorong gitu ya, karena yang namanya haji Masya Allah ya, Ka'bah itu rapat ya, artinya pelataran Ka'bah itu penuh dengan manusia ya. Bahkan selama musim haji itu kita kadang-kadang sulit melihat lantai Ka'bah. Ka'bah itu lantainya apa nggak kelihatan. Karena apa? Ketutup manusia semua, ketutup. Ya. Kita baru bisa melihat lantainya Ka'bah waktu duha. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat Ka'bah itu lantainya kayak apa, baru waktu duha. Oh ternyata marmer putih. Ya. Kalau datangnya sore, malam, wah itu rapat itu, ya nggak kelihatan. Kemudian tadi jangan menyakiti, kemudian memperbanyak zikir, doa dan sholawat Nabi ya. Zikir, doa ya. Jadi boleh baca Quran, karena Quran itu zikir juga Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya hafalan nggak dibaca ya sayang loh. Misalnya Ibu punya hafalan surat Sabihis, udah baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Yang punya hafalan ya. Yang nggak punya hafalan ya sudah, baca seadanya, baca takbir saja boleh, baca bismillah saja boleh, baca alhamdulillah saja boleh, ya bebas ya. Jadi memperbanyak doa, zikir, sholawat itu adab ya, sehingga tawaf kita berkualitas ya. Nah barulah kita masuk kepada jenis ibadah yang ketiga. Pertama kan berihram ya, berihram. Kedua tawaf, sekarang sa'i ya. Apa itu sa'i? Sa'i itu berjalan ya Bu, berjalan. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 putaran dengan niat ibadah. Jadi kalau Ibu jalan Bu, jalan dari Safa ke Marwah, niatnya ibadah, itu udah sa'i namanya. Tapi 7 putaran ya, 7 putaran. 7 putaran. Kalau baru 5 belum sah ya. Baru 3 belum sah, harus 7 putaran. Nah apa yang dimaksud dengan 1 putaran? Yang dimaksud dengan 1 putaran itu adalah sekali jalan. Sekali jalan. Dari Safa ke Marwah itu namanya 1 putaran. Ya. Demikian juga sebaliknya. Sekali jalan dari Marwah ke Safa itu juga namanya 1 putaran. Jadi 1 putaran itu bukan bolak-balik, bukan. Ya, dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa, itu baru 1 putaran. Itu salah. Salah itu. Jadi bukan pergi pulang, itu 1 putaran, itu salah. Ya, yang benar 1 putaran itu pergi saja, pergi set sampai Marwah itu 1 putaran. Pulang dari Marwah ke Safa set 1 putaran, gitu ya Bu ya.
Tolong dipahami pengertian satu putaran ya. Sehingga kalau 7 putaran berarti ya dari Safa ke Marwah 1 ya. Dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa ke Marwah lagi 3. Dari Marwah ke Safa lagi 4 ya. Dari Safa ke Marwah 5 ya. Ke sini 6, 7 ke sana. Jadi terakhir ketujuh terakhirnya di Marwah. Ya. Jadi ketika kita sampai di Marwah berarti bilangan sa'inya adalah bilangan ganjil. Ya Bu ya. 1 sampai ke Marwah. 3 sampai ke Marwah. 5 sampai ke Marwah. 7. Pokoknya angka-angka ganjil itu pasti sampainya Marwah. Angka-angka ganjil. Nah, kalau angka genap sampainya ke Safa ya. 2 sampainya Safa, 2 ya. 4 sampainya Safa. 6 sampainya Safa. Ya. Maka ini bisa untuk mengingat-ingat ketika Bapak Ibu lupa, waduh, ini kita sudah berapa putaran ya di sa'i ini. Misalnya lupa, tinggal lihat aja kaki kita di Safa apa di Marwah. Kaki kita menuju ke Safa. Nah, kalau menuju ke Safa berarti genap berarti. Genap itu berarti kalau enggak 2, 4. Kalau enggak 4, 6. Udah tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Baru 2 apa baru 4? Apa udah 6? Nah, itu insya Allah milih 3 itu insya Allah gampang lah. Kalau misalnya baru 2, oh nggak mungkin, kita udah lama kok baru 2 ya. Misalnya, oh sudah 6, oh nggak mungkin sudah 6, kayaknya belum lama-lama banget, berarti 4 ya. Ya pokoknya kalau nggak 2, 4, 6. Kalau kita sampainya di Safa. Kalau sampainya di Marwah berarti ganjil. 1, 3, 5, 7 ya. 1, 3, 5, 7. Ini sekedar untuk mengingatkan ketika kita lupa gitu. Aduh, Mbok, iki wis piro yo? Nembe 3 apa 4? Nah, kalau udah sampai di Marwah, kalau bilang 4 salah. 4 itu genap kan? Genap itu masih di Safa. Jadi kalau sudah sampai di Marwah, tinggal pilihannya 3, 5, 7. Kalau 1 nggak mungkin karena udah dijalani kok. 1 nggak mungkin. Berarti 3, 5 atau 7. 7 itu berarti kan udah finish, sudah selesai, udah bubar. Ya. Nah itu namanya 7 putaran. Jadi sekali putaran itu sekali jalan Bu ya, sekali jalan, seret sampai Marwah. Ya. Bukan 1 putaran itu bolak-balik, bukan. Ya. Pergi pulang 1 putaran itu salah. Kemudian sa'i ini merupakan rukun berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah ya. Min sya'airillah. Jadi bukit Safa, bukit Marwah merupakan syiar Allah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro. Barang siapa yang haji atau umroh, ya. Faman hajjal baita awi tamaro, barang siapa yang haji atau umroh. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak berdosa kalian untuk bertawaf di antara 2 bukit Safa Marwah itu. Nah, jadi di sini kalimatnya pakai kalimat tawaf, ya. Enggak apa-apa, Bu. Maksudnya itu sa'i, maksudnya sa'i ya. Jadi ayat tawaf bima yaitu kamu berkeliling di antara keduanya. Keduanya itu apa? Keduanya itu Marwah dan Safa ya. Safa dan Marwah. Jadi ketika kita jalan itu dianggapnya seperti tawaf. Ya. Cuma bentuknya kan lurus, bukan garis lurus. Lurus itu. Kalau yang tawaf yang asli kan muter kan Bu, muter di depan Ka'bah. Kalau ini
Cuma bahasa Quran aja, Bu. Ayat tawafa bihima, yaitu engkau mengelilingi di antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan sunnah, perbuatan tatawwu, membantu orang, menolong orang, ya, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu maha membalas, ya, maha membalas, dan Allah maha mengetahui. Ya. Jadi ini juga terkandung sebuah makna bahwa di dalam haji kita dianjurkan untuk tolong menolong, ya. Tatawwa itu artinya tatawu itu amal sunnah, ya. Jadi baik menolong memberi obat, menolong dengan memberikan pinjaman uang, atau menolong mengangkatkan barang, ya, macam-macam menolong itu luas sekali menolong, ya. Atau menolong yang lagi tersesat. Bapak sini, Pak, Bapak sini. Bapak orang mana? Nah, yang susahnya kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ya, ngomongnya pakai bahasa Jawa, bahasa pedalaman itu, ya. Aduh, nggak ngerti aku. Nah, kalau masih bisa bahasa Indonesia kan enak. Aku wong Banten, wah kan enak, ya, Banten, ya, enak. Bapak coba lihat gelangnya, lihat tasnya, ya. Nanti kita laporan ke polisi kan. Laporan polisi, tolong tunjukkan orang ini tersesat di mana, maktabnya, hotelnya di mana. Ya, kita membantu orang-orang yang tersesat. Ya, semampu kita. Kalau dia itu sama-sama orang Indonesia kan enak, ya, komunikasinya enak. Yang susah itu kalau orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Indonesia, itu parah, Bro. Ya, parah betul. Ya. Ya kita nggak paham. Misalnya Bapak orang Lampung, Bapak orang Jawa, orang Palembang, orang Jaseng. Kemudian dia hanya bisa ngomong bahasa Bugis. Ya udah, Bapak juga bengong, apa iki? Atau sebaliknya, ya. Yang menolong orang Bugis, pas dengerin iki ngomongnya bahasa Jawa halus, yo. Bahasa Jawa yang di Gunung Kidul yang halus itu, ya. Ya nggak ngerti. Nah, maka gunakanlah bahasa Indonesia, ya. Yang itu termasuk dalam Sumpah Pemuda kan. Kami bersaksi mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia ini harus diperkenalkan, ya, menjadi bahasa dunia. Amin. Jadi ini dalilnya bahwa sa'i merupakan rukun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, kalau kita nggak bisa baca panjang nanti, ya kita baca yang pendek saja nggak apa-apa, sah, ya. Kemudian hadis Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, perawinya 3, Bu. Perawinya 3, Imam Ibnu Majah, Ahmad, Syafi'i. Di situ disebutkan hadisnya nomor 26.821 dan Imam Syafi'i hadisnya nomor 372. Nabi bersabda, lakukan sa'i. Ya, lakukan sa'i karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kamu, ya. Jadi berdasarkan di sini bahwa sa'i itu adalah wajib atau rukun lah, ya, rukun. Maka kalau orang umroh atau haji nggak pakai sa'i, ya berarti batal, ya, sa'i. Sa'i itu lumayan jauh, Bapak Ibu, dan itu yang saya pribadi juga cukup merasa lelah, ya. Nah, maka Bapak Ibu mulai hari ini rajin jalan kaki, ya. Bapak Ibu mulai hari ini rajin jalan kaki. Sa'i itu lumayan jauh, yaitu sekitar 400 meter dari Safa ke Marwah. 400 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 400 kali 7. Jadi 2,8, ya. Hampir 3 kilo, ya. Hampir 3 kilo.
Ya Bapak Ibu yang kaya raya, yang mobilnya banyak, kinclong-kinclong, ada Pajero, ada Alphard, sementara masuk kandang dulu. Pajero, Alphard, kamu di kandang dulu, saya mau jalan. Nah, latihan jalan kaki. Syukur-syukur jalan kaki di siang hari terik matahari. Oh itu bagus. Oh jenenge latihan kok, latihan. Kalau latihannya habis subuh gimana Ustadz? Boleh, cuma kurang efek. Kalau latihannya habis subuh, latihan jalan siang. Ya jam 11 lah, jam 11 ya. Jalan. Ntar kalau orang nanya, "Bu, tumben siang-siang jalan." Ya pengen itu aja. Pokoknya lagi pengen laku, sedang pengen jalan ya. Insya Allah kalau ibu rajin jalan, terutama siang hari, nanti di sana insya Allah enteng, ya, insya Allah enteng. Ya. Maka jangan dimanja oleh mobil, ya. Mulai sekarang kalau beli apa-apa yang kecil-kecil ke warung jalan, ya. Warungnya agak jauh sedikit, sekilo jalan. Soalnya kan ini sai ini 2,8 Bu. Sai 2,8. Hampir 3 kilo loh Bu. Hampir 3 kilo. Ya. Gak apa-apa latihan jalan. Ya. Nanti insya Allah kita yang akan memetik hasilnya. Jadi ketika di sana kita tidak kram, ya tidak kram, kemudian tidak enggak, ya. Ibu akan tenang aja gitu, akan tenang ya. Alhamdulillah saya kuat 7 kali, ya. Karena sudah terlatih di Indonesia, ya. Makanya latihan jalan Bu ya, latihan jalan terutama yang terlalu manja dengan mobil, ya, terlalu manja. Penting ini Bu. Kemudian kita lanjut syarat sahnya sa'i. Syarat sahnya sa'i ya niat dalam hati, saya niat sa'i karena Allah ya. Niat ya. Niat sa'i karena Allah. Sa'i itu ibadah Bu ya. Sa'i itu ibadah, niat karena Allah. Yang kedua, tertib setelah tawaf ya. Jangan dibalik. Jangan sa'i dulu baru tawaf ya. Aku pengen diwali, ora iso ya. Enggak boleh sa'i dulu baru tawaf, itu nggak boleh Bu, nggak boleh, harus tawaf dulu baru sa'i, itu ya, urut-urutannya begitu, tertib ya, tertib. Sama dengan berwudu kan, boleh nggak berwudu kaki dulu? Oh boleh, ya berwudu itu tangan dulu, terus wajah, terus sampai siku, rambut, baru terakhir kaki. Kemudian sa'i bersambung tidak jeda kecuali darurat. Jadi 7 kali putaran tadi Bu ya, 7 kali putaran itu jangan sampai istirahat dulu leren, leren setengah jam, makan nasi kebuli itu ya. Jangan ya. Langsung kecuali darurat. Darurat apa? Darurat misalnya udah kebelet pipis. Nah, saya udah kebelet pipis nih karena kan ruangannya kan ber-AC kan. Ber-AC dingin ya. Enggak apa-apa. Kita keluar ke pintu, namanya pintu Marwah Bu. Jadi di Bukit Marwah itu nanti ada pintu keluar aja, keluar. Nanti di situ ada toilet gede, toilet besar banget, toilet. Turun ke bawah, pintunya ada berapa ratus lah, ratusan apa ribuan nggak tahu. Pokoknya toiletnya besar. Di situ Bapak Ibu bisa buang air kecil. Setelah buang air kecil wudu, kemudian naik lagi ke atas. Masuk ke pintu tadi, ya. Kalau misalnya mau masuk ke pintu tadi dilarang sama polisi, ya pokoknya agak melipir-melipir lah, asal ketemu pintu masuk, ya. Ya, pokoknya kan tempat sa'i itu kan panjang Bu ya, panjang itu tempat sa'i itu, panjang. Nah, itu kan pintunya kan tidak hanya satu. Ya, memang pintu yang terbesar itu di Marwah, pintu terbesar, ya. Nah, kalau misalnya kita boleh masuk dibolehkan sama polisi ya masuk lagi. Kalau enggak, kita enggak apa-apa, jangan takut. Tetap melipir aja, melipir, nanti asal ada pintu masuk ya. Saya pernah nyasar Bu. Saya tawaf di lantai dasar ya, lantai dasar. Kemudian saya harus ke toilet. Saya ke toilet. Pas masuk lagi, saya nyasar ke lantai 2. Tapi nggak apa-apa, sah itu, sah ya. Jadi ibu-ibu juga nanti kalau misalnya, loh kok lantainya beda, nggak apa-apa, tenang aja, lanjutin aja, ya, lanjutin aja.
Kalau pokoknya yang penting jumlahnya 7 kali Bu ya. 7 kali. Kalau sudah 7 ya. Set 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 set. Udah 7, baru yang lantai 1 di mana? Oh, yang lantai 1 tadi di bawah itu. Berarti aku nyasar nggak apa-apa. Kalau nyasar beda lantai nggak apa-apa. Tinggal turun tangga aja. Ya, ada tangganya kok. Ya, ada tangga di tangga banyak lah, baik di dekat marwah, dekat sofa, ya untuk sampai ke lantai bawah. Apalagi kalau kita sudah janjian sama teman-teman, ya nanti kalau udah sampai selesai sa'inya kita nunggu di pintu marwah, tunggu. Jadi nanti yang penting kompak ya, yang penting kompak janjian, selesai sa'i kita nunggu di mana, ya. Jangan sampai selesai sa'i kabur, jangan. Tentukan aja, misalnya nunggu di depan WC tadi, WC gede tadi, nggak apa-apa. Di depan WC-nya kan nggak najis, nggak bersih kok. Ya. Jangan di dalam WC, jangan di luarnya. Ya, pokoknya nunggu di depan pintu ini. Nah, nanti Bapak Ibu setelah selesai sa'i 7 kali ya, 7 kali. Biasanya nanti anak-anak muda nawarin ini gunting, cukur. Nah itu nggak usah. Ya. Kadang kita nanti ya pertama bikin reseh, yang ketiga nanti kita diminta uang banyak, ya. Padahal cuma pinjam gunting beberapa detik kan, tapi kan nanti minta uangnya banyak. Jadi gunting bawa sendiri aja, ya, gunting bawa sendiri. Masukin ke koper besar, ya, jangan ke koper kecil, jangan. Kalau koper kecil masuk ke dalam pesawat itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ada benda-benda tajam nggak boleh, tapi masuk ke koper yang gede Bu, koper yang gede. Kan kopernya nanti kan tiga macam, koper gede, koper yang kecil, sama tas leher ya. Nah, jadi jangan ditaruh di tas leher, jangan ditaruh di koper kecil, jangan. Tapi yang namanya pisau cukur, kemudian apalagi itu gunting segala macam taruh di koper besar, ya. Diselipin di tengah-tengah baju, ya, baju ihram atau baju selimut selipin situ, insyaallah aman. Jadi nggak usah kita meladeni anak-anak muda orang Arab yang cari duit, atau mungkin juga orang Indonesia, Allah alam, ya, yang dia menawarkan jasa cukur. Nah, kita langsung saja kalau bapak-bapak langsung ke tukang cukur, dicukur belum lotos. Kalau masih umroh belum, ya. Kalau masih umroh disisain 1 senti, ya, 1 senti. Kalau sebab kan nanti kita waktu haji kan kita cukur lagi, jadi 2 kali cukur. Nah, jadi jangan sampai nanti pas hajinya cukurnya udah nggak bisa karena udah gundul, ya. Jadi pas umroh ini itu cukurnya jangan sampai cukur sampai habis pelontos, jangan dulu, tapi disisain 1 senti, ya. Cukur merata seluruh bidang, depan, atas, belakang, kiri, kanan, merata ya, cukurnya itu merata, disisain 1 senti, ya. Kemudian istilahnya apa Mas Ando dalam istilah orang Arabnya sana? Army itu maksudnya tentara, ya. Jadi cukur tentara maksudnya army, gitu ya. Kalau yang cukur gundul, pelontos itu nanti ada lagi istilahnya, ya. Apa itu istilahnya? Ya gampang lah, pokoknya gundul, bold, ya. Itu nanti pas haji nanti. Ini umroh kan, ini baru umroh, ya. Jadi niat dalam hati Bu ya, niat dalam hati, kemudian tertib, artinya tawaf dulu baru sa'i, jangan dibalik. Kemudian sa'inya harus bersambung, jangan dijeda, jangan diputus kecuali pengen pipis dan segala macam, ya. Atau mungkin ada gangguan gangguan air seni, ya. Semacam ambeien dan segala macam, itu bisa diputus dulu. Kita ke toilet, ya. Yang keempat, sa'i sebanyak 7 putaran. Tadi sudah saya jelaskan, sekali putaran itu, yang namanya 1 putaran itu adalah sekali jalan. Ya, sudah saya terangkan tadi, ya. Nah, inilah syarat sa'i cuma 4 kok, ya, cuma 4, nggak banyak. Ada nggak di sini bacaan-bacaannya? Nggak ada Bu.
Nggak ada bacaannya tuh. Nggak ada. Kalau ibu udah melakukan begini, udah sah. Ya udah jalan aja. Jalan. Sofa marwah, sofa marwah. Dengan niat karena Allah beribadah, sah sainya. Nah, kalau ingin sempurna, tambah sunnahnya. Nah, ini sunnahnya. Apa sunnahnya? Nah, ini sunnahnya. Sunnah ya, sunnah nih. Yaitu jalan cepat di antara dua lampu hijau, terutama untuk laki-laki. Jadi untuk laki-laki, nanti di atas kepala kita, ketika kita jalan Pak ya, ketika kita jalan dari sofa ke marwah, nanti di atas kepala kita ada lampu hijau. Nah, lampu hijau itu kita lari Pak. Ya, jalan cepat lah. Ya saya lihat orang-orang luar negeri itu lari Pak, lari itu ya. Ya kita nggak usah lari benar lah, kasihan istri lah ketinggalan nanti ya. Kalau kita lari kencang nanti ketinggalan istri kan. Jadi ya pokoknya ica-icanya koyo lari lah gitu. Itu ya. Jadi untuk laki-laki jalan cepat, sunnah Pak ya, sunnah. Nah, kemudian ada dua sunnah lagi yaitu berhenti di Bukit Sofa, berhenti. Ya, jadi di Bukit Sofa itu tidak langsungan. Misalnya ini Bukit Sofa ya langsung. Jangan langsung-langsungan, berhenti dulu, berhenti. Nah, itu berhenti termasuk sunnah, ya berhenti baik di sofa maupun di marwah, ya. Nah, kemudian berhentinya itu untuk apa? Berhentinya itu sebenarnya untuk berdoa, ya. Berhentinya itu ya untuk berdoa. Nah, sekali lagi ini adalah sunnah ya. Nah, doa-doanya nanti saya ajarkan ketika praktek aja ya. Ketika praktek tangan kita menengadah ke langit ini. Menghadapnya ke Ka'bah baik di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah ya, menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau sofa itu dekat dengan Ka'bah, jadi nggak begitu susah ya. Misalnya Ka'bahnya di rumah itu tuh rumah depan, kelihatan itu ya, kelihatan. Marwah itu udah jauh, dengan Ka'bah itu jaraknya jauh, ya, sehingga Ka'bahnya nggak kelihatan, ya. Ka'bahnya nggak kelihatan, ketutup sama tembok. Nah, sehingga ketika di sofa gampang ya, karena Ka'bahnya dekat. Kalau di Marwah itu Ka'bahnya jauh, jadi untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu menghadap Ka'bah, maka lihat aja garis sholat Bu, garis ya. Jadi nanti di tempat sofa marwah itu memang itu sebenarnya di luar masjid Bu, itu di luar masjid ya. Tapi dipakai sholat. Nah, nanti ada garisnya Bu, garis ini, garis soft ya. Marmer ya, marmer apa keramik lah, marmer ya Mas Hando ya, marmer. Ikuti aja garis itu. Misalnya garisnya kayak gini, berarti ya begini, ya, gitu. Kalau misalnya garisnya ke sana, berarti mungkin begini, ya. Jadi ikuti garis yang biasa dipakai untuk sholat, soft ya, soft, untuk meyakinkan bahwa dada kita betul-betul menghadap Ka'bah, ya. Kemudian sama, angkat tangan begini. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu ada di buku, ya, di buku ada. Sekali lagi sunnah ya, sunnah. Jangan bikin ketakutan. Aduh, doanya panjang amat. Akhirnya bawaannya takut terus. Janganlah ya, sunnah ya. Enggak dibaca enggak apa-apa ya, enggak dosa. Sainya tetap sah ya. Nah, kalau mau baca doa di buku ada ya. Enggak hafal enggak apa-apa, dibaca aja dipegang pakai tangan begini ya. Jadi tangan kirinya pegang buku, tangan kanannya begini, udah begini aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi dibaca aja bukunya, dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Nah, setelah kita mengucapkan wa hazamal ahzab wahdah, kita berdoa, ya. Berdoa untuk kepentingan kita masing-masing, ya, berdoa. Terserah berdoa apa saja, ya. Minta supaya keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Minta supaya yang paling penting itu keluarga sih Bu sebenarnya Bu. Kalau keluarga itu sakinah, maka suami akan menjalankan kewajibannya. Istri akan menjalankan kewajibannya. Kalau suami menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan haknya. Kalau istri menjalankan kewajibannya, suami mendapatkan haknya. Jadi intinya cuma satu, menjalankan kewajiban. Itu kalau keluarga sakinah. Tapi kalau keluarga nggak sakinah, ya yang ada adalah apa sih? Cuek, ya, nggak mau bertanggung jawab. Masa bodoh. Bodoh lah. Cuek. Nah, itu bahaya. Nanti akan terjadi pergolakan rumah tangga. Kalau pergolakan rumah tangga itu jadi hidupnya nggak tentram, ya. Jadi anak nggak tentram karena orang tuanya broken home, ya. Jadi ibu juga nggak tentram, ya. Maka kalau sakinah kan enak. Jadi suami sudah mengikatkan dirinya kepada Allah, istri juga sudah mengikatkan dirinya kepada Allah, sehingga tidak ada lagi prasangka, oh jangan-jangan suami saya selingkuh, jangan-jangan istri saya selingkuh. Itu nggak ada prasangka begitu, nggak ada. Udah pasrah saja kepada Allah, ya. Jadi takbirnya tadi dibaca 3 kali Bu ya, dibaca 3 kali. Takbir berikut satu rangkaiannya Bu ya, satu rangkaiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Nah itu satu kali itu satu kali, kemudian doa, ya, doa. Kemudian takbir lagi. Habis takbir, doa lagi. Doanya 2 kali nih Bu. Ya, doanya 2 kali. Habis doa, takbir lagi. Jadi takbirnya 3 kali, doanya 2 kali. Ya. Karena doanya itu di sela-sela antara takbir pertama dengan takbir kedua, di sela-sela. Kemudian antara takbir kedua dengan takbir ketiga, ya, di sela-sela, ya. Jadi karena takbirnya 3 kali, maka doanya berarti di sela-sela. Di sini nih Bu, di sini, sama di sini, ya, di sela-sela, ya. Takbirnya kan 3 kali, takbirnya, ya. Yang tadi begini, ya, 3 kali. Nah itu sekali lagi, saya tidak bosan-bosan mengatakan itu berdoa itu hukumnya sunnah. Jangan bikin ketakutan, ya. Nah kemudian adab, ya, adab bagaimana supaya sa'i kita lebih berkualitas, ya, supaya sa'i kita lebih berkualitas. Ketika kita baru keluar dari tempat tawaf, ya, baru pindah keluar dari tempat tawaf menuju tempat sa'i, kan nggak jauh Bu, dari Ka'bah ke Sofa tuh nggak jauh, ya, nggak jauh. Kita membaca ini, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah, surat Al-Baqarah 158, ya. Kalau mau yang pendek boleh, yang pendek. Ustadz saya mau yang pendek aja. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Udah gitu aja, ya, cukup. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah, ya. Kemudian sudah sampai di atas bukit, ada sedikit tambahannya, abda'u bima bada'allahu bih, ya. Abda'u bima bada'allahu bih.
saya memulai sa'i seperti yang diajarkan oleh Allah. Jadi kenapa sa'i itu dimulai dari sofa? Ya itulah yang diajarkan Allah. Tidak boleh sa'i dimulai dari marwah, nggak boleh Pak. Oh saya mau sa'i tapi dari marwah dulu, nggak boleh. Nggak boleh, harus mulai dari sofa. Maka ketika sampai di Bukit Sofa membaca abda'u bima bada Allahu bih. Saya memulai sa'i dari yang diajarkan Allah. Ya, Allah mengajarkan dari sofa dulu, dari sofa. Ya. Abda'u bima pada Allah. Ada yang nabda'u boleh. Nabda'u itu berarti kami kan, kami. Kalau abda'u saya, ya. Abda'u itu saya. Saya memulai sa'i sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Nah, setelah kita takbir 3 kali, berdoa, ya. Jadi kan dari tempat tawaf kita menuju ke sofa ya, menuju ke sofa yang dibaca ini. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian itu tadi begini, ya. Ini takbir 3 kali, doa 2 kali. Setelah itu turun jalan kaki, ya. Adab yang kedua yaitu suci, ya. Walaupun ini nggak wajib, Bu. Suci itu tidak wajib, bukan syarat sah, ya. Kalau ibu selama sa'i itu batal, nggak ada masalah, sah sa'inya. Sa'i berbeda dengan tawaf, berbeda. Kalau tawaf sama dengan sholat, ya, menutup aurat, suci, misalnya kentut, wudhu lagi, balik lagi. Kalau sa'i kentut, misalnya ibu, saya malas ke toilet lah, mau terus saja, nggak apa-apa, sah. Jadi suci ini tidak menjadi syarat sah sa'i, tidak. Beda Bu ya, sa'i dengan tawaf beda. Nah ini harus diingat-ingat ya. Ini hanya adab saja, adab. Adab itu apa? Nek iso, kalau bisa kita sa'i dalam keadaan suci, kalau bisa. Artinya adab itu ya. Enggak harus. Ini bukan syarat sah, bukan ya. Nah, kemudian jalan kaki ya sama, ini juga adab ya. Ustadz saya nggak bisa jalan kaki, saya bisanya naik kursi roda, ya nggak apa-apa kursi roda, boleh. Ada jalannya di tengah nanti, ya. Jadi antara Bukit Sofa dan Marwah nanti di tengah itu khusus untuk kursi roda, di tengah. Yang jalan kaki itu agak ke kanan gitu, agak ke kanan. Kalau jalan kaki, nanti pulangnya juga sama. Kalau kursi roda di tengah, kalau yang jalan kaki agak kanan ya. Jadi yang agak kanan sama agak ngiri itu untuk yang jalan kaki. Yang untuk betul-betul kakinya asam urat atau lumpuh atau apa gitu ya, maka boleh naik kursi roda. Ya tentu siapa yang dorong terserah, mau keluarganya sendiri boleh, mau orang lain boleh, tapi diupah ya. Nah, jadi sunnahnya atau adabnya itu jalan kaki ya. Insya Allah lebih nikmat jalan kaki itu ya. Ya, saya lihat di TV itu saya lihat itu orang-orang Turki yang gemuk. Itu memang kelihatan capek bener tuh. Ya, tapi dia sabar itu sampai akhirnya ke ujung juga, walaupun jalannya sambil gini jalannya ya. Itu saya lihat di TV itu ya, orang-orang Turki kan mamanya gendut-gendut semua itu orang Turki ya tapi makanya di sini jangan diforsir. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang selesai duluan itu jangan sombong. Ini kok lama banget sih kawan kita, saya udah nunggu dari tadi setengah jam. Tenang aja Pak, tenang. Karena mungkin kita ada yang lansia, ada yang jalannya pelan gitu ya, pelan. Ya, maklumlah capek 2,8 kilo kan, maklum. Jadi jangan sampai kita perasaannya gerundel. Pokoknya Bapak Ibu haji itu perasaannya diplongkan aja, plong itu. Ya.
Jangan ada lama bener ini nunggu. Udah setengah jam nunggu nggak datang-datang. Jangan. Tatalah hati kita, tata ya. Jadi jalan kaki ya biarpun lama nggak apa-apa ya. Karena kita tidak tahu kondisi kita kan, ada yang asam urat, ada yang saraf kejepit, ada yang macam-macam ya. Kemudian termasuk adab yaitu zikir dan doa ya. Zikirnya ya sama dengan tawaf lah, baca tasbih atau baca apa saja yang kita bisa ya. Lebih sempurna kan kalau kita mau zikir dan doa ya. Kemudian yang kelima termasuk adab yaitu menjaga mata dan lisan ya. Jadi matanya itu jangan jelalatan ya, karena nanti laki perempuan kan campur kan, laki perempuan. Yang wajahnya cantik dan yang wajahnya jelek kelihatan semua. Nah, makanya mata harus dijaga ini, terutama laki-laki. Ya ibu-ibu juga sama ya. Menjaga mata dan lisan. Lisannya jangan sampai komen yang enggak. Gitu aja nggak bisa jalan. Orang enteng kok begini. Jangan ya. Lisan dijaga. Ya, lisan dijaga jangan sampai membuli, jangan sampai menghina ya. Ya. Lebih baik lisannya itu ke sinilah. Lisannya ke sini nih. Nah, ke sini nih. Zikir dan doa ya. Daripada kita ngomentari orang luar negeri kan macam-macam. Ada yang nggak punya rambut, ada yang rambutnya kayak Supermi ya. Pokoknya jangan dikomen ya. Tidak menyakiti orang lain jelas. Nggak usah kejar-kejaran sampai nginjek kaki orang lain, jangan. Pokoknya cari yang lapang aja ya, lapang jalan ya. Itu ibu, bapak, insya Allah sa'i itu juga nikmat ya. Kita melihat orang banyak, ya Allah ya. Nah inilah ya. Yang ketujuh, merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi ketika sa'i kita harus merasa hina dan rendah di hadapan Allah. Sehingga ketika kita jalan itu kita sambil membayangkan juga dulu Hajar, istri Nabi Ibrahim, turun dari Bukit Safa untuk mencari air, ya, mencari air untuk minum Nabi Ismail. Ya. Jadi adabnya itu adalah menghadirkan dalam diri segala kehinaannya, ya, ketergantungannya dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirkan dalam diri tentang kehinaan kita. Hina di hadapan Allah, ketergantungan kita kepada Allah, ya. Kehinaan, ketergantungan dan kebutuhannya, bahwa kita butuh dengan Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita diberikan petunjuk hidayah dalam hatinya, supaya kita bisa mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, dan supaya kita memperbaiki keadaan kita. Ya, jadi disitulah kita bisa berair mata, Bu. Ya Allah. Jadi ketika kita membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar, situ kita menghinakan diri kita, merasakan ketergantungan kita dan kebutuhan kita kepada Allah, ya, supaya Allah berkenan memberikan petunjuk, memberikan hidayah dan memperbaiki kondisi kita. Sehingga kita harapkan pulang dari haji jiwa kita tambah bersih. Pulang dari haji jiwa kita, atau ini baru sa'i loh, belum wukuf di Batang Arafah, belum baru sa'i saja, baru sa'i, ya. Merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah, merasakan bahwa kita itu butuh Allah, kita sangat tergantung pada Allah, kita butuh petunjuk Allah, butuh hidayah Allah. Karena memang dalam kehidupan kita, Bu, ini kan haji ini kan ibadah ya. Ini kan ibadah ya. Ibadah kan waktunya singkat, cuma 3 jam ini. Tawaf, sa'i, syukur, cuma 3 jam. Tapi meskipun hanya 3 jam, ini kita harapkan nanti bisa mempengaruhi, memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan kita yang sekian puluh tahun, ya. Sehingga kehidupan kita setelah haji, kehidupan kita setelah umroh kesananya, kita lebih baik, ya. Hatinya lebih suci, lebih bersih, ya. Kemudian kita selalu dinaungi dengan petunjuk Allah, sehingga ketika kita mau berbuat maksiat, kita nggak jadi takut pada Allah. Ingat waktu tawaf, ingat waktu sa'i, ingat waktu wukuf, gitu loh. Ya, jadi haji yang hanya sebentar ini, kalau haji kan 6 hari, Bu, ya. Kalau haji 6 hari.
Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haji itu 6 hari. Ya. Umroh hanya 3 jam. Tawaf, sa'i, syukur 3 jam. Tapi meskipun hanya 3 jam, kalau ini betul-betul dihayati betul, apalagi bisa meneteskan air mata ya. Ya Allah, saya butuh petunjuk ya Allah. Ya Allah, saya butuh rahmat ya Allah. Saya butuh pertolongan ya Allah untuk menghadapi kehidupan kami yang sangat kompleks ya. Karena setiap orang itu problem hidupnya beda-beda ya. Nah, itu semuanya akan dibantu oleh Allah apabila kita sa'inya berkualitas. Nah, sa'i berkualitas yaitu sa'i yang mencoba untuk menjalankan adab-adabnya ya, adab-adabnya. Nah, mungkin hari ini itu saja dulu ya, sudah 10:30. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Jadi sudah komplit tawaf sama sa'i. Nanti insya Allah Sabtu depan kita praktek di Islamic Center. Kalau hari ini Mbak Ica nggak bawa kain ihram ya? Ya udah. Jadi nanti langsung aja prakteknya kita di sana ya. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak yang belum punya kain ihram, segera beli ya. Kalau belum mau beli ya nanti bisa pinjam saya. Tapi yang pinjam saya nggak usah banyak-banyak. Yang belum punya aja. Coba Pak, angkat tangan Pak yang sudah punya kain ihram. Sudah punya ya. Ah, berarti nanti yang mau pinjam saya. Ah? Ya. Ya, kita praktek ya. Jadi kan? Jadi. Praktek insya Allah hari Sabtu jam 7 di asrama haji. Ya. Sabtu jam 7. Kenapa pagi? Kenapa pagi? Supaya nggak kepanasan. Soalnya kalau di asrama haji kepanasan, Mas Ando yang gotong satu persatu. Ya. Kalau pingsan itu loh, ambulannya harus siap ambulan. Ya. Nah, makanya jam 7 aja lah. Kenapa? Ah, itu lain. Itu nanti di rumah masing-masing itu lain. Itu memang harus panas. Sehingga misalnya nanti di jalan pingsan ya harus bawa anak, bawa suami itu ya. Kalau ini kan KBIHU ya, jadi supaya bertanggung jawab, jangan sampai lagi praktek tahu-tahu. Nah, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Ya. Jadi memang sholat di Masjidil Haram beda dengan sholat di Masjid Nabawi ya. Kalau sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi seperti di Madinah, itu sama persis dengan kita, sama dengan di sinilah ya. Jadi sholatnya itu rapi, ada hordengnya ya, ada pembatasnya lah ya. Nah, kalau di Mekah itu memang tidak ada ininya, tidak ada hijabnya ya. Kalaupun ada yang paling belakang ada hijabnya. Tapi secara umum, apalagi kalau di depan Ka'bah itu nggak mungkin ada hijabnya, kayak gini nggak ada. Nah, sehingga di situ memang kita suami istri harus terpisah ya, terpisah. Yang jelas tas ibu itu nggak dicuri ya, nggak dicuri. Kalau ibu mau melanjutkan sholatnya, habis itu kemudian nanti ngambil tasnya di polisi bisa ya, nggak bakal dibuang nggak ya. Yang dibuang itu kalau sandal yang tidak ada pemiliknya ya, jadi sandal tak bertuan. Jadi orang sudah pulang semua, sholat, udah selesai sholat, pada ke hotel semua, tahu-tahu sandal masih banyak. Nah, itu namanya sandal tidak bertuan. Nah, itu nanti dibuang sama polisi. Dibuang ke tempat pembuangan, bisa menggunung itu Bu, sandal semua itu ya. Nah, tapi kalau tas insya Allah enggak ya. Tapi kalau ibu khawatir, apalagi kalau di tas itu banyak identitasnya, maka bisa membatalkan sholatnya ya, membatalkan sholatnya. Kalau dapat tas itu jangan taruh di samping, jangan di depan, tapi di tengah kita sholat. Iya ya. Jadi tentu yang dimaksud tas di sini adalah tas haji ya. Tas haji yaitu tas resmi lah dari Kemenak ya, dari negara lah ya, yaitu tas leher. Nah, saya pribadi Bu, maaf ya. Saya pribadi itu tas nggak pernah lepas dari leher, nggak pernah. Selalu di leher nempel. Sambil sholat bawa tas, sambil sedekap gitu.
Saya tuh tas itu nggak pernah taruh di luar kayak gitu, di luar itu kemungkinan hilang besar atau ketendang ya. Orang lewat itu kan nggak bisa kita halangi, ya. Kan manusia kan jutaan Bu, itu kan ya oke lah mungkin nggak sampai jutaan lah di Masjidil Haram, katakanlah ratusan ribu. Jangankan ratusan ribu, 100 orang aja banyak. 100 orang aja banyak, apalagi ratusan ribu. Ah, itu kalau dia nendang-nendang tas kita, dia nggak salah. Dia nggak salah. Kenapa naruh tas di pinggir? Nah, maka benar kata ibu ini. Jadi tas itu ya kalau saya nggak pernah lepas, saya di leher terus, diikat ke pinggang. Jadi tas leher itu ada ikatan tambahan. Di samping digantung di leher juga ada ikatan ke belakang. Ya, pakai sabuk, pakai klik gitu ya. Nah, kalau saya nggak pernah dilepas. Kadang-kadang malah tas saya isinya berat Bu. Tas saya itu kadang-kadang isinya zam-zam. Itu berat banget Bu. Tapi tetap saya gendong ketika sholat. Nah, maka saya himbau Bu ya, tas itu jangan dilepas. Kalau Ibu nekat dilepas, taruh pas di tengah-tengah, dekat kaki kita, atas tengah. Jangan di samping, jangan. Ya. Di tengah dekat kaki kita lah. Misalnya kita sholatnya begini ya, berarti ya tasnya di sini aja. Ah gitu ya. Nanti kan waktu sujud gini, ya itu. Nah itu kalau terpaksa dilepas. Nah tapi saran saya tas jangan dilepas. Insya Allah tidak mengurangi kehusuan ya. Karena ya daripada kita sholat malah kita hatinya kemana-mana gara-gara tasnya diambil polisi kan, ya kan? Itu pasti kan bukan nggak usul lagi, ya, maka dibatalkan saja Bu, dibatalkan saja. Nah, coba tetap saran saya, tas leher itu kalau bisa jangan dilepas, ya, buat ikatan ke belakang yang kenceng, ya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan Mbak. Pada saat putaran tawaf ya, itu kan nanti kita megang di rukun yamani. Ya. Putaran pertama atau terakhir atau Setiap tiap putaran. Ya. Kan? Nah, itu kan rame tadi. Apa kita hanya menggunakan tangan yang kita? Ya, paham. Sama tambahan juga pertanyaan Ustaz. Kalau misalnya kita tawafnya di bagian atas ya Ustaz. Ya. Itu kan putarannya lebih jauh. Ya. Kelelahan gitu. Ya. Boleh nggak kita berhenti istirahat dulu Ustaz? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertanyaan yang kedua dulu saya jawab. Jadi selama Ka'bahnya itu tidak di sebelah kiri, maka berarti tawafnya itu tidak sah. Ya. Itu apalagi kalau Bapak pakai keterangannya dari Gus Baha itu lebih keras lagi, ya. Maka yang namanya mutawif itu kalau memang ada mutawif itu harusnya dua, yang satu paling depan, yang satu paling belakang. Dua itu. Mutawif itu jangan satu. Kalau satu nanti tengok-tengok, geser-geser gitu ya. Satu aja paling depan, satu paling belakang. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, pasti di sana nanti buyar, ya, pasti buyar. Gak mungkin satu barisan itu akan utuh, gak mungkin. Karena apa? Karena kita campur dengan masyarakat dunia. Masyarakat dunia loh Bu. Bukan masyarakat Indonesia, masyarakat dunia campur. Dari Bangladesh, dari Turki, dari India, dari Malaysia, yang paling banyak itu ya dari India sama Bangladesh. Bangladesh itu paling banyak. Terus Afrika. Nah, sehingga kita nanti buyar. Maka sebenarnya yang seperti itu menurut saya itu lebay ya. Artinya seorang mutawif itu terlalu memanjakan jamaahnya. Padahal jamaahnya itu yang penting dikasih tahu, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah 7 putaran, bacaannya bebas, nanti kalau sudah 7 putaran berhenti di sini. Nah, gitu. Sehingga mutawif itu hanya hanya sebagai pengaman saja, supaya nanti terakhir tinggal kontrol berapa ya. Tidak mungkin kita akan dituntun seperti kita nuntun anak TK gitu ya. Ayo sini ya, belok, maju, awas. Nggak mungkin kita akan
mutawif yang seperti itu adalah mutawif yang lebay, ya. Jadi yang penting harus memberikan ilmunya kepada jamaahnya secara tuntas bahwa kita berputar diawali dengan Hajar Aswad, mengangkat tangan, kemudian berputar 7 kali. Bacaannya silakan yang Bapak Ibu bisa. Pokoknya yang penting 7 kali. Yang penting jangan kentut. Dah ingatkan jangan kentut. Kalau misalnya terpaksa kentut, nggak bisa ditahan, nanti wudhu. Ya. Nah, jadi kalau sampai dia mutawifnya putar-putar sampai menghadap ke sana, itu jelas merusak, Pak. Tidak sah. Karena salah satu syarat sah daripada tawaf itu Ka'bah harus sebelah kiri kita, Ka'bah, ya. Dan pertanyaan Bapak tadi tentang di rukun yamani, Bu, ya. Di rukun yamani kan kita tadi disunahkan untuk menyalami begini di rukun yamani, ya. Nah, kalau tidak bisa karena ya padat juga, Pak, padat. Cuma tidak sepadat yang Hajar Aswad, juga sepadat. Asal kita tunggu sebentar bisa kita nyalami, ya. Kalau tidak bisa dan kita saya nggak mau ngambil resiko lah, ya udah dilewati saja tanpa harus menggantinya dengan angkat tangan, ya. Tanpa diganti dengan angkat tangan, tanpa, Pak. Lewat saja, lewat, ya. Jadi misalnya sudah sampai rukun yamani tapi kok padat gitu ya, padat. Saya mau nyalami kok nggak bisa, ya udah lewat saja. Tidak usah merasa berhutang kemudian diganti dengan begini atau diganti dengan itu, ya. Nggak usah. Ada lagi yang pakai tangan 2. Ya. Jadi nggak usah, pokoknya lewat saja, lewat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu, ya. Jadi kalau kita tidak sempat menyalami rukun yamani tidak apa-apa, lewat saja. Tanpa harus diganti dengan tangan, ya, nggak usah. Ya, justru mengganti dengan tangan begini malah itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, ya. Berarti itu ngarang-ngarang itu, ya. Yang angkat tangan itu hanya di Hajar Aswad, ya. Yang angkat tangan itu hanya di Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu, Pak, ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Kalau berhenti tadi, kalau lagi tawaf capek. Oh ya, terutama bukan yang di pelataran Ka'bah, ya, tapi jauh, ya, yang di putaran jauh. Ya kalau memang betul-betul kita nggak kuat, ya kita istirahat sebentar. Istilahnya hanya boleh, ya. Jadi istirahatnya bukan istirahat males, ya, tapi udah kelelahan betul, istirahat sebentar, ya barang-barang 5 menit lah, terus jalan lagi, nggak apa-apa, boleh. Maka saya anjurkan Bapak Ibu yang tidak gagah perkasa, ya, Bapak Ibu yang tidak gagah perkasa, saya anjurkan janganlah tawaf di lantai 2, lantai 3, jangan, ya. Lingkarannya gede, Bu. lingkarannya gede, ya, capek. Lebih baik tetap kita berusaha di depan Ka'bah walaupun paling belakang, ya. Tetap di lantai Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Walaupun tidak dekat Ka'bah tapi agak dekat tembok masjid enggak apa-apa. Ya, jadi itu relatif lebih ringan, ya. Dan yang namanya tawaf itu kan datang pergi, Bu. Datang pergi. Jadi istilahnya nggak mungkin meledak kayak gedung bioskop yang gratis atau nonton bola yang gratis itu. Enggak seperti itu. Itu kayaknya stabil itu, ya. Karena yang sudah selesai pasti dia kan akan melanjutkan selesai, kan. Nggak mungkin yang sudah tawaf kemudian aku nonton itu. Nggak mungkin. Mesti dia ingin melanjutkan ke sa'i, ya. Kalau kawan-kawannya sudah kumpul. Kawan-kawan kita sudah kumpul belum? Udah. Yuk kita lanjut ke sa'i. Jadi artinya, Bu, di sana itu datang pergi sehingga insya Allah stabil. Jadi saya sarankan sih tawaf itu di lantai bawah, di pelataran Ka'bah, ya, walaupun tidak dekat Ka'bah persis, ya, tapi agak menjauh nggak apa-apa. Itu jauh lebih ringan daripada kita harus ke lantai 2, lantai 3 yang lingkarannya itu lebar banget tuh. Lingkarannya lebar banget dan itu untuk ukuran Indonesia itu melelahkan. Tapi kalau orang luar negeri banyak, Bu. Orang luar negeri itu enak aja jalan.
Enak aja jalan. Saya lihat itu orang luar negeri pada tawaf di lantai 2, lantai 3 itu, mereka itu kuat itu Bu, kuat. Ya, 7 kali putaran yang lebar-lebar itu kuat. Ya, cuma memang orang Indonesia ini yang banyak masuk angin. Ada lagi pertanyaan lain? Ya Pak, silakan Pak. Sekali aja. Sekali setiap putaran sekali. Jadi kalau 7 putaran berarti 7 kali. Di tengah Tangan satu. di tengah kanan. Kanan. Ya kanan. Tangan kanan. Dan kita usahakan ya karena baru mulai, jadi kan startnya kan di Hajar Aswad ya. Maka karena baru mulai, maka dada kita menghadap ke Hajar Aswad. Artinya itu belum mulai belum. Jadi Ka'bah belum sebelah kiri belum. Nah, setelah bilang Bismillah Allahu Akbar ya. Setelah kita bilang Bismillah Allahu Akbar baru set. Nah, baru Ka'bahnya sebelah kiri ya. Jadi pada saat kita baru akan itu baru begini, itu dada kita menghadap Ka'bah, menghadap Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Set. Nah, itu ya. Hah? Sama. Setiap Iya sama. Hajar Aswad. Iya sama. Setiap kali ketemu Hajar Aswad, badan kita menghadap ke Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Setiap kali kita ketemu Hajar Aswad menghadap. Ya. Dan untuk menghadap Hajar Aswad itu ya diluruskan dengan lampu hijau yang ada di tembok. Ya. Sehingga jangan sampai Hajar Aswadnya masih jauh, kita udah begini. Nah itu biasanya kita namanya psikologi masa Bu ya, psikologi masa. Biasanya kita tuh ikut-ikutan. Iya, kita ngeliat orang udah begini, kita ikut-ikutan begini. Jangan ikut-ikutan. Kita lihat posisi kita dulu, sudah betul-betul di sudut Hajar Aswad atau belum? Di sikunya itu loh, ya di sudutnya, ya. Yang itu sudutnya itu kalau ditarik garis lurus dengan lampu hijau yang ada di atas, gitu loh. Nah kadang-kadang di sana di Mekah itu masih jauh dari Hajar Aswad sudah Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Kita tetap jalan aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, sambil mata kita melirik ke kanan, ya. Matanya aja yang melirik ya kanan. Sudah pas belum dengan lampu hijau? Kalau sudah pas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan. Ya. Gitu Pak. Kenapa? Kedorong enggak. Kalau pas di Hajar Aswad itu hampir semua orang berhenti. Kalau pas di garis Hajar Aswad itu hampir semua orang berhenti. Kecuali orang-orang yang kayak nggak paham ya dorong. Insya Allah nggak kedorong nggak. Dan kita berhentinya cuma 1 detik kok, cuma 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan lagi. Ya, nggak usah lama-lama. Tuh, cuma 1 detik. Ya. Maksimal 2 detik lah, maksimal 2 detik, 2 detik. Jadi gitu Pak, insya Allah nggak terdorong nggak. Silakan Bu, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa hari Sabtu depan kita praktek ya. Dari Kemenak belum ya? Iya. Insyaallah ini untuk praktek umroh udah cukup. Materi tawaf sama sa'i ya. Nah, nanti setelah itu kan baru sudah 7 kali putaran, baru kita cukur kan Bu. Cukur, bawa Bapak cari barbershop ya. Cuma di sana nggak ada yang barbershop, adanya barbershop ya. Ya. Di Mekah nggak ada barbershop, nggak ada, adanya barbershop ya. Tukang cukur. Rata-rata tukang cukurnya itu orang India rata-rata ya. Mereka mencukurnya kilat betul Pak, kilat bener, pakai mesin ya. 1 kepala itu kayaknya 1 menit 1 kepala. Ya. Selesai. Ya. Bayarnya 15 real ya. Kalau perempuan kan sama-sama teman aja ya? Ya sesama. Kalau ibu-ibu cukur rambutnya itu sesama kawan-kawan. Yang penting dipotong ujung rambut segini ya, seruas jari ya. Ruas jari itu berapa senti sih? Ya paling 2,5 senti lah ya. Potongnya mesti di
keluar dari marwah atau bisa ketika keluar dari Masjidil Haram, Ustaz? Bisa keluar dari marwah, bisa. Nggak mesti Bisa. di marwah itu. Oh enggak usah, tidak harus keluar itu paket itu, keluar aja dulu ya. Jadi asal yang penting tergantung situasi lah Bu ya. Kalau ternyata di marwah itu agak lengang, agak kosong, bisa nyukur di marwah. Tapi kalau enggak, kita keluar pintu dulu, keluar pintu marwah, keluar baru dicukur ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kita keteguhan, hidayah, iman, dan kita istiqomah. Dan insya Allah nanti videonya ini saya share ya di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Bapak Ibu nanti baca, nanti ketika praktek juga bisa digunakan. Namun yang pasti yang